Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Syukur alhamdulillah kalau masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, masih semangat anak-anakku dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Jangan malas ya. Dan bersabarlah, kita belum bisa bertemu tatap muka untuk pembelajaran ya. Pokoknya harus tetap semangat ya, jaga kesehatan kita, makan makanan bergizi, jauhi kerumunan, keluar rumah pakai masker, dan tentunya tidak lupa untuk selalu berdoa pada Allah supaya kita dihindarkan dari wabah-wabah yang berbahaya ya, tentunya dengan melakukan sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Oke anak-anak? Oke, kembali lagi. Kita pertemuan kali ini akan membahas mengenai materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tentunya masih bersama Bu Fuah. Di pertemuan pertama dulu Ibu sudah mengirimkan satu link pembelajaran. Itu dipelajari ya nak-nak ya. Pelajari dengan sungguh-sungguh, jangan hanya dipandang-pandang saja. Lah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang kedua di semester genap ini, yaitu tentang materi bab 8, berempati itu mudah, menghormati itu indah. Sebelum kita mengetahui apa itu empati, kita lihat dulu kompetensi dasarnya ya. Dalam pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang pertama, siswa diharapkan mampu meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta berempati terhadap sesama adalah perintah agama. Yang kedua, siswa mampu menghayati dan mengamalkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta berempati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu kompetensi dasarnya dan kita masuk pada materi. Sikap empati. Apa itu sikap empati? Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Nah, ini pengertian dari empati ya. Jadi kalau kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, berarti dalam jiwa kita ada sikap empati. Empati memiliki arti iba atau kasihan. Jadi empati itu sama juga dengan rasa kasihan. Kalau dalam diri kita sudah memiliki rasa kasihan pada sesama, berarti sudah memiliki empati. Di dalam Islam sangat menganjurkan untuk semua manusia memiliki sikap empati. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Quran surat An-Nisa ayat 8, yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, ini dalil nakli yang menjelaskan bahwa kita sebagai sesama muslim harus saling mengasihi dan saling memberi. Oke, gitu ya. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan perilaku empati kita dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, berlatih mengorbankan milik sendiri. Belajar ikhlasah kita memberikan sesuatu pada orang lain. Yang ketiga, membayangkan seandainya aku adalah dia.
Kalau kita bisa membayangkan keadaan orang lain ya, seandainya kita seperti dia, bagaimana keadaan kita, tentunya akan sangat memunculkan sikap empati kita ya. Empati kita pasti sempurna. Yang keempat, membahagiakan orang lain. Bahagiakan orang lain meski dalam hal-hal sepele. Contoh menraktir makan atau memberikan dia sedikit rezeki lah ya. Lah inilah hal-hal atau perilaku-perilaku yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya perilaku empati. Mengenai bahasan empati, saya kira itu bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut pada subbab yang kedua tentang menghormati orang tua. Sebagai anak, kita sangat diwajibkan untuk menghormati orang tua atau birrul walidain, seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Mohon maaf itu ada sedikit kesalahan harokat ya. Oke, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dengan Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain pada Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat, dan keluarkanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Nah, ini sudah jelas pasti ya. Selain beribadah pada Allah, kita juga dianjurkan untuk menghormati orang tua, berbuat baik pada orang tua. Kita lanjutkan dengan cara berbakti kepada orang tua. Yang pertama, melaksanakan nasihat dan perintah yang baik. Laksanakanlah perintah yang baik, jangan yang buruk ya. Yang kedua, berkata yang halus dan sopan kepada orang tua. Gunakan kata-kata yang halus ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita. Sopan, halus, jangan gunakan kata-kata kotor. Yang ketiga, menyayangi dan mendoakan kedua orang tua. Sayangi dan doakan kedua orang tua kita. Meski mungkin di antara kalian ada orang tuanya yang sudah meninggal, ya justru itu doa anak yang soleh solihah lah yang sangat diharapkan di dalam alam, sangat diharapkan oleh orang tua di dalam alam kubur. Kita lanjut pada subbab yang ketiga, yaitu menghormati seorang guru ya. Setelah orang tua kita di rumah, kita juga memiliki orang tua yang kedua di sekolah, yaitu guru. Seperti yang telah ditegaskan dalam firman Allah, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilang syuzu fangsuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu.
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini ya kita selalu diajarkan Allah, diperintahkan Allah untuk takzim pada guru ya. Insya Allah kalau kita selalu menghormati guru, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, karena guru sudah memberikan ilmu pada kita. Jadi selamanya kita harus hormat pada guru. Oke? Kita lanjutkan pada perilaku anak atau siswa terhadap gurunya. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah ya. Baik itu kita menjadi muridnya atau sudah tidak menjadi muridnya, dimanapun kita berada bertemu dengan guru, ucapkan salam. Yang kedua, memperhatikan pelajaran dengan baik ketika guru menjelaskan. Nah, jika kita masih dalam pembelajaran di sekolah ya, jika ada guru yang menyampaikan materi, dengarkan dengan baik, jangan dicuekin, jangan ditinggal ngobrol, apalagi ditinggal tidur, nggak baik itu. Yang ketiga, tidak menduduki kursi guru kecuali sudah diizinkan. Nah ini ya, menduduki kursi guru saja itu kita tidak boleh kecuali ada izin ya. Apalagi kalau sampai memberikan hal-hal yang mungkin mencelakai bapak ibu guru, jangan ya, kualat nanti kita. Oke. Yang keempat, tidak berjalan di depan guru kecuali jika diizinkan. Nah, misalnya ini kamu berjalan bareng dengan bapak ibu guru dan kamu terburu-buru pengen mendahuluinya, jangan langsung lonyor gitu aja ya, apalagi langsung lari di depannya. Ya paling tidak ucapkan permisi dulu pada beliau. Kalau beliau sudah mengizinkan, barulah kita mendahului jalannya bapak ibu guru. Oke, inilah beberapa hal-hal yang bisa membuat kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Kalau kita mentakzimkan guru kita menghormati guru kita, insya Allah ilmu kita bermanfaat di dunia wal akhirah. Oke, sekiranya itu yang bisa ibu sampaikan materi kali ini. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan semoga bisa bermanfaat di dunia wal akhirah ya, untuk bekal kita di akhirat. Oke, saya kira untuk pertemuan kali ini ibu cukupkan sekian, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.